Obat dari seluruh permasalahan hidup ada pada dirimu sendiri. Hidup ini seperti sebuah perputaran roda. Ada kalanya kita berada di atas, ada masanya kita berada di bawah. Dan kita juga harus bersiap ketika tiba waktunya berada di titik paling rendah. Dalam hidup ini, kita tidak akan berada pada suatu kondisi yang sama selamanya. Perubahan akan selalu terjadi. Semesta telah mengaturnya sedemikian rupa. Seperti pergantian siang dan malam, kebahagiaan dan kesedihan adalah suatu keniscayaan yang akan selalu menghampiri kehidupan kita. Tidak ada orang yang sepanjang hidupnya hanya akan merasakan kebahagiaan saja. Pun sebaliknya, tidak mungkin ada orang yang seluruh hidupnya hanya menderita dan diliputi kesedihan. Sedih dan bahagia akan selalu berputar, saling menggantikan. Dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 36 disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu di dalam hidup ini secara berpasang-pasangan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surah Yasin ayat 36. Saat bahagia datang, sudah pasti kita akan merasakan kegembiraan. Sebaliknya, ketika rasa sedih melanda, kita akan merasa terluka, kecewa, mengeluh sepanjang waktu, bahkan tak jarang akan merasa dunia seakan hancur. Sudah menjadi fitrah manusia jika menginginkan hidup dengan dikelilingi kebahagiaan yang sempurna, berharap bahwa rasa bahagia itu tidak akan berakhir. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sedih dan bahagia merupakan dua elemen kehidupan yang akan selalu datang silih berganti. Namun demikian, kita tidak perlu berkecil hati, karena kebahagiaan ternyata bisa kita upayakan, bisa kita ciptakan. Bahkan ketika kesedihan itu sedang datang, kita memang tidak dapat mengelak dari hal-hal yang berpotensi membuat bersedih. Kabar baiknya, kita bisa mengubah perasaan sedih itu menjadi bahagia dengan cara kita sendiri. Betul, kuncinya ada pada kita sendiri. Ketika menghadapi suatu problem, kita cenderung akan bersikap panik dan kebingungan. Keadaan ini selanjutnya akan menimbulkan perasaan panik, cemas, dan kekhawatiran yang berlebihan. Emosi-emosi negatif inilah yang nantinya akan menutup logika dan daya nalar manusia, sehingga kesulitan mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Padahal, bisa jadi solusi dari problem tersebut sangat sederhana dan sudah ada di depan mata. Sayangnya, emosi negatif telah menutup semuanya dan membuat apapun yang tampak di hadapan mata hanyalah kesengsaraan. Emosi-emosi negatif ini yang akan memerangkap kita dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Daripada berlarut-larut dalam kesedihan, sebaiknya kita fokus untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita bisa mencari akar permasalahan atas problem yang membuat kita bersedih. Dengan menemukan akar permasalahan, kita akan dapat mencari solusi. Setelah ada solusi, problem yang sedang kita hadapi tidak akan lagi menjadi sesuatu yang menggelisahkan hati. Dengan demikian, kesedihan pun akan sedikit demi sedikit hilang dan tidak lagi menjadi hal yang menghimpit perasaan seiring dengan terselesaikan problem yang membuat kita bersedih. Bagaimana kita menyikapi setiap kesedihan yang datang akan menentukan nasib kita sendiri. Kitalah yang menentukan apakah akan berlarut-larut menenggelamkan diri dalam rasa sedih atau perlahan-lahan bangkit menjemput kebahagiaan. Orang yang mampu mengatasi kesedihan hatinya, ia akan mampu meraih kebahagiaan. Orang yang dapat mengendalikan seluruh emosi negatif seperti perasaan kecewa, cemas, khawatir, takut, marah, frustasi, dan lain-lainnya, dia akan dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna. Sebaliknya, orang yang berlarut-larut membiarkan diri sendiri tenggelam dalam kesedihan, kebahagiaan juga akan menjauh darinya. Obat dari seluruh permasalahan hidup ada pada diri kita sendiri. Kebahagiaan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Jangan biarkan kesedihan mengambil seluruh kehidupan kita. Hidup ini penuh dengan pilihan, termasuk pilihan apakah kita ingin bahagia atau berlarut-larut dalam kesedihan. Apapun yang kita pilih, itulah yang akan kita hadapi. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan
membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40.